Tanjung. Siapa sih yang tidak mengenal sebutan itu? Si anak singkong yang menjadi inspirasi banyak orang ini ialah seorang pebisnis sekaligus CEO terkaya ke-7 di Indonesia, versi majalah Forbes. Penasaran kenapa sih anak singkong ini bisa sukses? Mari kita bahas ceritanya. Khairul Tanjung lahir di Jakarta 16 Juni 1962. Dia merupakan putra dari pasangan Abdul Ghaffar yang berasal dari Sibolga dan Halimah, wanita asal Cibadak, Jawa Barat dan memiliki 5 saudara. Masa kecil, Khairul pernah mengalami masa sulit hingga membuat dia bersama keluarganya terpaksa tinggal di losmen kecil usai sang ayah yang bekerja sebagai jurnalis diberhentikan. Khairul mengenyam pendidikan SD dan SMP Famlit di wilayah Gunung Sahari. Setelah itu, di tahun 1981, ia melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Jakarta. Tidak menunda waktu, Khairul langsung memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas. Pada saat itu, Khairul memilih jurusan kedokteran gigi dan lulus pada tahun 1987. Kondisi ekonomi yang pas-pasan membuat Khairul harus memutar otak untuk memenuhi kebutuhannya saat berkuliah. Hal ini yang dilakukan Khairul untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan berjualan kaos, buku, bahkan usaha fotokopi. Semangat dan rasa pantang menyerah Khairul ketika menghadapi kondisi ekonomi yang pas-pasan membuat Khairul memperoleh predikat mahasiswa teladan tingkat nasional untuk periode tahun 1984 hingga 1985. Bisnis pertama yang dilakukan Khairul semasa kuliahnya adalah toko peralatan kedokteran dan laboratorium. Namun sayangnya bisnis ini mengalami kebangkrutan. Kebangkrutan tersebut tidak membuat Khairul trauma dengan dunia bisnis. Justru hal tersebut menjadi motivasi untuk terus maju. Pada tahun 1987, Khairul mendirikan PT Pariarki Sindutama, sebuah perusahaan yang memproduksi sepatu anak-anak untuk diekspor. Bermodal dari pinjaman Bank Eksim sebesar 150 juta, usaha ini dipesan 160.000 pasang sepatu dari Italia. Akan tetapi, karena perbedaan visi tentang ekspansi usaha, Khairul memilih pisah dan mendirikan usaha sendiri. Setelah itu, Khairul memfokuskan diri untuk berbisnis di sektor keuangan, properti, dan multimedia dan mendirikan perusahaan bernama Para Inti. Selama menjalankan bisnisnya, Khairul melebarkan usahanya dengan melakukan akuisisi terhadap perusahaan yang menarik perhatiannya. Pada bidang keuangan, dia mengambil alih Bank Karman yang kini bernama Bank Mega. Selain Bank Mega, Khairul juga memiliki bisnis di bidang finansial lainnya seperti bidang perbankan, dan dia juga memiliki bisnis di bagian asuransi. Sementara di bidang properti dan investasi, perusahaan tersebut membawahi Para Bandung Propetindo, Para Bali Propetindo, Batam Indah Investindo, dan Mega Indah Propetindo. Di bidang penyiaran dan multimedia, Para Group memiliki Trans TV, Trans 7, Mahagaya, Perdana, Trans Fashion, Trans Lifestyle, Trans Tobacco, dan Trans Studio. Pada tahun 2010, majalah terkenal Forbes menempatkan Khairul sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Ia berada di urutan ke-937 dengan total kekayaan mencapai 1 miliar US dollar. 1 tahun kemudian, menurut Forbes, kekayaan Khairul telah meningkat lebih dari 2 kali lipat, yakni dengan total kekayaan 2,1 miliar US dollar. Tahun 2014, Khairul memiliki kekayaan sebesar 4 miliar US dollar, termasuk orang terkaya nomor 375 di dunia. Lahir dari keluarga biasa saja dengan kondisi ekonomi pas-pasan dan kini menjadi pengusaha sukses, membuat Khairul Tanjung dijuluki sebagai si anak singkong.